Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi saya, course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Buat kalian yang pertama kali mendengarkan tutorial saya, welcome to my tutorial and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya pernah mendengarkan, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, untuk video kali ini adalah video lesson ketiga yang berjudul unsur-unsur cuaca dan iklim. Untuk lesson ketiga ini akan dibagi ke dalam beberapa part, dan video ini adalah video part pertama. Oke, langsung kita coba saja. Nah, jadi untuk lesson ketiga ini saya akan fokuskan pada unsur-unsur yang ada di cuaca dan juga yang ada di iklim. Untuk unsur-unsur yang ada di cuaca dan iklim terdiri dari ada banyak. Yang pertama adalah penyinaran dan suhu, kemudian radiasi matahari, angin, awan, kelembapan udara, curah hujan, dan juga yang terakhir adalah tekanan udara. Untuk part yang pertama ini saya akan fokuskan pada 3 hal. Yang pertama yaitu penyinaran dan suhu, radiasi matahari, dan juga angin. Oke, let's check this out. Oke, yang pertama adalah penyinaran dan suhu. Unsur dari cuaca dan juga iklim yang pertama adalah penyinaran dan suhu. Penyinaran ini pastinya akan berhubungan dengan sinar matahari yang mencapai bumi. Proses matahari dalam menyinari bumi disebut dengan insolasi. Sementara akibat penyinaran matahari terhadap bumi, bumi akan mengalami pemanasan yang disebut dengan radiasi. Sementara suhu akan berhubungan dengan tekanan udara yang ada di suatu tempat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber penyinaran terbesar bagi bumi adalah matahari. Sinar matahari mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Setiap belahan bumi mendapatkan sinar matahari yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keadaan awan. Keadaan awan menjadi faktor penentu yang sangat penting bagi sinar matahari yang akan mencapai bumi. Keadaan awan akan menjadi penentu banyak sedikitnya sinar matahari yang akan diterima oleh bumi. Apabila awan mendung atau berawan, sebagian dari panas matahari akan terserap oleh awan, sehingga permukaan bumi tidak akan memperoleh penyinaran yang maksimal, dan suhu di permukaan bumi tersebut akan lebih rendah daripada daerah lain yang mendapat penyinaran matahari secara maksimal. Faktor kedua adalah keadaan permukaan bumi. Keadaan permukaan bumi ini terdiri atas daratan dan juga lautan. Hal ini sangat mempengaruhi penyerapan sinar matahari. Daratan akan cepat menjadi panas apabila terkena penyinaran oleh matahari dibandingkan dengan lautan. Kemudian selanjutnya sudut datang matahari. Selain keadaan awan dan juga keadaan permukaan bumi, sudut datang matahari juga mempengaruhi banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Apabila matahari dalam keadaan tegak, maka sudut datang matahari akan semakin kecil, sehingga panas yang diterima bumi akan semakin banyak. Dan apabila matahari dalam keadaan miring, sudut datang matahari akan semakin besar. Akibatnya panas matahari yang diterima bumi pun akan semakin sedikit. Nah, yang terakhir adalah lama penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari juga sangat mempengaruhi banyak sedikitnya panas yang akan ditransfer ke bumi. Matahari yang bersinar semakin lama, maka akan memberikan panas yang lebih banyak dibanding dengan matahari yang bersinar hanya sebentar. Dan apabila panas yang diterima bumi ini semakin banyak, maka suhu udara di bumi juga semakin meningkat atau semakin tinggi. Kemudian, unsur kedua adalah radiasi matahari. Yang menyebabkan adanya panas di permukaan bumi adalah radiasi matahari. Radiasi matahari datang ke bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Unsur radiasi matahari yang perlu diperhatikan adalah intensitas radiasi dan lamanya radiasi berlangsung. Intensitas radiasi matahari yang terbesar adalah daerah tropis. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah radiasi yang terlihat oleh mata kita atau visible radiation, contohnya adalah cahaya. Dan yang kedua adalah radiasi yang dapat kita rasakan. Namanya adalah radiasi inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi bergantung kepada 4 faktor. Yang pertama adalah jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari akan menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari.
Kemudian yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energi yang terbesar pada permukaan yang luas, dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Selanjutnya panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Dan yang terakhir adalah pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi yang diterima oleh bumi akan diterima dengan beberapa cara. Yang pertama, dia diserap oleh aerosol dan juga awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. Radiasi yang terserap ini menyebabkan naiknya temperatur gas-gas aerosol. Selanjutnya, dia dapat ditangkas oleh atmosfer. Dalam hal ini, radiasi ditangkis dan disebarkan ke segala penjuru. Sebagian radiasi menuju kembali ke angkasa, sebagian sampai ke permukaan bumi. Penangkisan dan penyerapan radiasi bisa terjadi di segala lapisan atmosfer, yang paling sering lapisan bawah di mana massa atmosfer lebih terkonsentrasi. Yang ketiga, radiasi yang tidak tertangkis maupun terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Karena bumi sangat padat, maka radiasi ini bukan ditangkis, melainkan dikembalikan satu arah ke atmosfer. Proses ini bisa disebut dengan refleksi. Es dan salju merefleksikan hampir kebanyakan dari radiasi solar yang sampai ke permukaan bumi, sedangkan laut merefleksikannya cenderung sedikit. Yang terakhir adalah radiasi yang sampai ke bumi yang tidak direfleksikan akan diserap oleh bumi. Di lautan penyerapan ini sampai pada puluhan meter di permukaan laut, sedangkan di darat hanya pada level yang lebih tipis. Seperti halnya yang terjadi di atmosfer, penyerapan radiasi di permukaan bumi menyebabkan naiknya temperatur permukaan tersebut. Unsur ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin merupakan gerakan dari udara yang disebabkan karena adanya perbedaan suhu yang selanjutnya mengakibatkan perubahan pada tekanan udara hingga terjadilah angin. Tekanan udara akan naik apabila suhunya rendah, dan tekanan udara akan turun apabila suhunya tinggi. Angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Dalam proses terjadinya, angin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan angin dapat dan muncul sebagai berikut. Yang pertama adalah gradien barometris. Gradien barometris adalah bilangan yang menampilkan adanya perbedaan tekanan udara dari dua isobar pada jarak 111 km, di mana semakin besar gradien barometris, maka semakin cepat juga tiupan angin. Faktor kedua adalah letak tempat. Letak tempat adalah angin yang lebih cepat berada di dekat khatulistiwa daripada angin yang berada jauh dari khatulistiwa. Yang ketiga, tingginya tempat. Tinggi rendahnya tempat dapat mempengaruhi, karena semakin tinggi tempat tersebut, maka semakin kencang angin bertiup dan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang mempengaruhi laju udara. Di permukaan yang tidak merata seperti gunung, pohon, dan tempat lainnya akan memberikan gaya gesek yang lebih besar. Yang terakhir adalah waktu. Di siang hari, angin bergerak lebih cepat dibanding malam hari. Selain itu, angin juga memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, angin mempercepat pendinginan dari benda panas. Yang kedua, angin menimbulkan tekanan dari permukaan yang menghalangi arah angin tersebut. Yang ketiga, kecepatan angin bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Oke, sekian untuk lesson kedua part pertama kali ini. And thank you so much for watching. See you on the next part.